Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman masuk di channel Backpacker Nick. Hari ini kita akan membahas soal dan penyelesaian ya di statistika 1. Biasanya ini adalah mata kuliah yang wajib buat teman-teman mahasiswa ya yang mengambil statistika ekonomi ya. Statistika ekonomi ya. Dan dalam statistika ekonomi biasanya ada dua termin ya, termin semester pertama dan semester yang kedua. Nah, ini adalah termin yang semester pertama, yaitu pembahasan terkait dengan interval keyakinan dan proporsi populasi. Ya. Baik. Pada hari ini kita akan membahas kasus ya. Saya akan bacakan kasusnya. Ya, kasusnya adalah pemegang saham yang mewakili perusahaan A sedang mempertimbangkan proposal untuk bergabung dengan perusahaan B. Nah, di sini ada rencana aksi korporasi perusahaan A untuk bergabung ya atau merger dengan perusahaan B. Menurut peraturan perusahaan A, setidaknya 3/4 pemegang saham harus menyetujui merger. Nah, 3/4 berarti totalnya ada sekitar 75% minimal ya. Para total pemegang saham berarti populasi pemegang saham harus menyetujui merger. Nah, di sini karena tidak memungkinkan untuk mengambil semua persetujuan dari seluruh pemegang saham atau populasi, maka mekanisme menggunakan sampel acak ya, sampel acak. Ya, menggunakan sampel acak dari 200 pemegang saham saat ini mengungkapkan ya setelah disurvei ini mengungkapkan ada 1.600 pemegang saham berencana untuk memilih proposal merger. Nah, jadi dari 2.000 yang disurvei, 1.600-nya memilih untuk merger. Nah, kemudian pertanyaan adalah ini terkait dengan kewajiban setidaknya 3/4 pemegang saham harus menyetujui merger. Maka pertanyaannya adalah berapakah perkiraan proporsi populasi yang sepakat dengan merger. Jadi ini adalah perkiraan ya. Nah, kemudian di sini kembangkan ini catatannya, kembangkan pada interval kepercayaan 95% untuk proporsi populasi. Mendasarkan keputusan Anda pada informasi sampel ini, dapatkah Anda menyimpulkan bahwa proporsi yang diperlukan dari pemegang saham perusahaan A mendukung merger? Mengapa? Oke. Nah, langkah pertama adalah langkah pertama itu adalah kita ketahui dulu nih ya. Ketahui dulu apa saja yang diketahui di sini, teman-teman. Pertama adalah N-nya ya. N-nya itu N kecil. N-nya itu adalah pemegang saham ada yang dijadikan sampel. Kemudian ada X-nya. X-nya itu adalah yang memilih merger. X-nya memilih merger itu 1.600. Oke. 1.600 ya di sini. 1.600 ya. Kemudian alfanya itu adalah 95%, berarti 5% ya. Alfa 5%. Apalagi? Oke. Sudah semuanya ya. Nah, alfa 5% itu kalau kita lihat di tabel Z ya. Z berarti alfanya kan dibagi 2 ya, karena kan ini rentang. Berarti
berarti adalah berapa? 2,5% ya kalau kita bagi 2 ya. Berarti di sini adalah berapa? 2,5%. Nah, teman-teman kalau lihat 2,5% di tabel Z ya. Di tabel Z ya. Di tabel Z alfa itu adalah nilainya 1,96. Nah, ini penting ya. Kalau kembali belajar di tabel Z, maka nilainya untuk yang 2,5% alfa per 2 ya, 5%, alfa per 2 itu adalah 1,96. Oke, nah langkah pertama itu adalah kita akan menghitung proporsi. Langkah pertama ya, hitunglah proporsi sampel. Hitung proporsi sampel. Proporsi sampel. Oke. Nah, proporsi sampel itu rumusnya itu adalah P sama dengan X N. Maka kita dapetin proporsi sampelnya itu adalah X-nya 1600 dibagi 2000, hasilnya adalah 0,8 ya. Nah, kemudian kita akan hitung yang kedua, hitung interval kepercayaan. Hitung interval kepercayaan. Oke. Nah, rumusnya apa? Interval kepercayaan. Nah, berarti kan di sini cari interval kepercayaan, kita akan mencari probabilitas ya. Probabilitas betul ya. Probabilitas X1, probabilitas pada proporsi sampai X2-nya. Ini X1 di sini adalah nilai persentase probabilitas. Ya. Oke. Nah, rumusnya adalah untuk yang X1 dan X2 berarti plus minus ya. Di sini sebenarnya plus minus. Kalau lihat seperti ini, plus minusnya karena itu kan rentang ya. Rentang. Maka rumusnya adalah P plus minus ya, ini plus minus Z alfa dibagi 2 ya, dikalikan dengan akar. Ingat-ingat rumusnya ya. P ini adalah proporsi tadi, proporsi sampelnya ya. P 1 min P dibagi dengan N dari jumlah sampel. Nah, maka ini hasilnya proporsinya adalah 0,8 plus minus ya. Tadi Z alfa plus 2 itu adalah 1,96 dikali dengan akar dari 0,80 1 min 0,80 dibagi 2000 ya, bagi 2000. Maka di sini hasilnya adalah teman-teman bisa selesaikan ya dengan kalkulator. Hasilnya adalah 0,8 plus minus. Nah, ini 0,8 kan dari sini. Ya, ini 0,8 plus minus 0,018. Dapatnya dari mana? Ini dapat dari perhitungan ini ya. Hitungan ini. Oke. Sehingga kita sudah dapat rentangnya di sini ya. Yaitu rentangnya itu adalah pertama minus dulu yang X1-nya dulu ya.
1 itu adalah 0,8 minus 0,018. Hasilnya itu adalah 0,7 berapa? 82. Kemudian yang X2 itu adalah 0,8 plus 0,018. Hasilnya adalah 0,818. Maka rentangnya kita masukkan ke sini itu adalah sama dengan 0,782 lebih kecil P lebih kecil 0,818. Oke ya. Nah, kesimpulannya ya, tadi ada pertanyaan di sini adalah 75% atau setidaknya 3/4 pemegang saham alias 75%. Nah, dari proporsi ini bahwa ya kita bisa menyimpulkan merger akan disepakati karena estimasi interval memiliki nilai lebih besar dari 75% anggota. Ya, ini lihat 75%. Ini kan kalau kita persen menjadi 78,2% ya. Sampai dengan 81,8%. Jadi merger disepakati. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.